Dan kali ini kita akan kembali ke sisi technical outlook dari pound sterling, oil, dan juga gold. Kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa oil ada potensi untuk turun sampai level 74 dan mungkin rebound di kisaran 73. Dan saat ini kalau Anda saksikan di chart, level low untuk crude oil cenderung berada atau tertahan di level 73 dan sedikit rebound di level 74. Masalahnya, apakah kita sanggup untuk lakukan buy saat ini atau menunggu level yang jauh lebih aman? Kemarin juga sudah kita sebutkan level-levelnya, tapi kali ini kita akan update yang terbaru, termasuk juga terkait dengan gold yang kembali menyambangi area hijau historical price. Apakah historical repeat itself gagal atau memang mirip dengan apa yang terjadi di Desember 2021? Sangat-sangat mengajukan. Tapi kita akan lihat secara detail pound sterling, gold, dan juga crude oil. Kita lihat dari grafik berikut ini. Ya, grafik langsung tertuju kepada pound sterling seperti biasa di grafik H4. Anda bisa lihat sendiri bahwasanya kemarin terjadi penurunan persis dengan apa yang kita perkirakan dan ternyata sedikit tertahan di level 38,2%. Tapi it's okay ya. Yang terpenting adalah pertama, level resisten 61,8% tidak ditebus. Itu resmi kemarin sudah terjadi rejection dan terjadi penurunan kembali. Yang kedua adalah yang terpenting lagi, pola bearish flag yang memang sudah ditembus sejak beberapa hari yang lalu itu sudah atau masih tetap mendominasi. Dan bahkan kalau Anda perhatikan dari grafik daily-nya, Anda bisa lihat di sini candlestick kemarin berhasil ditutup dengan bearish. Wow, ini cukup menarik ya. Jadi area double bottom yang kemarin kita lihat pun ternyata juga cukup diragukan karena kenaikannya ternyata tidak berhasil terlampau tinggi. Oke, saya pindahkan terlebih dulu di sini karena levelnya memang harus nempel di level yang ini. Ya, ini level high-nya karena yang bagian ini kita anggap tail-nya hanya ya mungkin false breakout lah gitu ya. Artinya di sini kalau misalkan ingat dengan video yang kemarin bahwasanya terkait dengan potensial double bottom selama dia tidak tembus dari level resisten yang ada di sini, yaitu 1.2150-an, berarti kita anggap nantinya peluangnya bukan terjadi double bottom, melainkan peluang terkait dengan bearish flag. Dan inilah polanya, penurunan, kemudian dia katakanlah mungkin konsolidasi, kemudian dia juga konsolidasi kemarin, tapi kemudian nantinya diharapkan justru penurunan ini membuka kemungkinan untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi ini bearish, ini bagian flag-nya, berarti kita akan lihat potensinya penurunan lanjutan. Tapi ingat bahwasanya kita masih memiliki PR utama, yaitu terkait dengan level support. Sampai saat ini masalahnya adalah MA200-nya sendiri agak sulit untuk mengalami penembusan. Ya, untuk kali ini kalau kita lihat di sini MA200 itu berada kisaran 1.1934. Well, tanpa lama-lama lagi, kalaupun misalkan kita lihat 1.1934, maka yang terpenting adalah dia bisa turun lebih dulu di level low kemarin, yaitu 1.20340. Jadi selama itu bisa ditembus, is okay, ada peluang untuk menguji area MA200 dan who knows, ternyata tekanannya bisa jauh lebih besar. Bagaimana kalau misalkan tidak? Berarti double bottomnya masih bisa terjadi atau tidak? Sangat bisa ya. Jadi semua masih titik-titik, termasuk big double top yang kita nantikan selama 1 bulan terakhir. Jadi kita masih memiliki area ini, tapi juga neckline-nya masih sulit untuk ditembus karena dia tertahan dari MA200. So, secara bertahap semua akan terkuak dan juga mendapatkan jawabannya. Saya rasa mungkin bukan hari ini, tapi apapun yang dikatakan oleh Catherine Mann atau bahkan Kernleaf nantinya dari BOE, kemungkinan itu akan berimbas kepada pound sterling. Tapi di sisi lain, dikarenakan juga posisi dari dolar yang masih tetap kuat, jadi saya rasa kita masih tetap melihatnya sebagai tekanan untuk pound sterling, sehingga ini cukup bagus. Sekarang berada di 1.2068, high-nya, running price pun 2066, dan itu berarti persis dengan apa yang kita inginkan, karena kita berharap dia hanya spike terbatas sampai area tersebut, kurang lebih itu adalah 50% di 1.2091, kemudian nantinya kita harapkan terjadi rejection dan kemudian turun. Ya, ini berarti kita berharap adanya penurunan yang bisa dibilang lanjutan dari seri bearish flag ya. Jadi kita sudah dapatkan bahwasanya dia kecenderungannya harusnya memang terjadi penurunan. Jadi ini adalah level yang mungkin secara bertahap agak ribet, tapi ya secara bertahap pula itu akan mendapatkan hasil yang optimal. Oke, berarti strategi tadi pagi saya masih tetap pakai ya. Pound sterling masih kita harapkan untuk tetap sell, dan so far dia masih bertahan di level 2060, 20800, jadi area masih tetap dalam zona sell kita. Target pertama 2000 ya, atau 1.20.000, tapi kemudian target kedua adalah 1.1940. Anda boleh pertahankan posisi sell atau tetap lakukan sell begitu Anda melihat
posisi dari FR 0% di 1.1914 itu betul-betul ditembus. Jadi artinya ada dua resisten atau support, di sini kurang lebih yang kita lihat adalah 1.1990 dan 1.1914. Yang paling penting adalah penembusan di zona 0%. Selama dia tidak tembus zona 0% ini, agak sulit untuk counseling turun sebagai big double top yang pernah kita nantikan, atau bahkan kelanjutan dari bearish flag di grafik daily tadi. Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan sisi crude oil yang ternyata betul-betul mengalami penurunan. Lalu kemudian, ya ini berarti apa yang sempat kita ulas dalam 2 hari terakhir terkait dengan head and shoulder, finish ya, sudah selesai. Targetnya sudah selesai. Anda bisa lihat di sini, posisinya sudah selesai. Ini kemarin yang kita gunakan ya. Jadi targetnya sudah selesai, berarti yang harus kita lihat lagi, kemarin juga sudah kita tandai bahwasanya kalaupun Anda ingin incar buy, maka incarlah zona buy yang ditunjukkan dari sisi historical. Sampai saat ini memang bertahan di 73.80. Jadi kalau misalkan pun Anda ingin melakukan buy dengan asumsi bahwa itu adalah level support atau level demand yang relatif kuat, maka stop loss yang saya anjurkan mengikuti area low ini ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini low-nya kurang lebih ada di 72.24, sementara di sisi sini level low-nya adalah 72.45. Jadi yang paling aman di bawah 72.24 Anda pasang SL. Anda boleh pasang di 7200 atau di 71.50 atau beberapa koin di bawah 7224. Itu untuk menghindari kemungkinan false breakout seperti ini. Karena inilah yang terjadi, begitu false breakout, dia terpantul lagi dan bahkan mengayun lebih tinggi. Jadi yang saya harapkan untuk hari ini bukan mengincar buy-nya, melainkan swing low untuk kita incar sebagai zona buy. Jadi kalaupun ini yang terjadi, well, kita berharap bahwa ini masih tetap kuat sehingga didapatkan potensi pantulan ataupun reverse dari tren penurunan sejauh ini. Nah, masalahnya adalah di grafik daily. Kita cek lagi, di grafik daily chartnya masih dalam bayang-bayang symmetrical triangle. Di mana symmetrical triangle berarti kita akan memiliki kesempatan yang sama antara bearish ataupun bullish. Artinya kemarin juga kita sudah sebutkan bahwasanya kemungkinannya pilihannya cuma dua. Pilihan pertama adalah tembus di bawah 72 atau tembus di atas 82. Itu berarti kalaupun saya lakukan buy di sini dengan asumsi bahwa dia akan terjadi rejection seperti apa yang terjadi di sini dan di sini, maka kemungkinan peluangnya sangat besar, teman-teman. Tapi juga ingat, kalau itu yang kita lakukan berarti stop loss-nya harusnya kita pasang stop loss-nya kurang lebih di teritori ini ya, atau di bawahnya dari teritori tersebut. Nah, itu untuk mengantisipasinya, sehingga alasan saya untuk melakukan sell sepertinya agak diredam terlebih dulu karena arealnya sudah cukup dekat dengan zona support. Itu berarti strategi untuk hari ini saya cenderung mengincar zona buy kurang lebih 7300, 73.20. Anda boleh lakukan di hal yang sama atau sedikit lebih rendah untuk mengantisipasi katakanlah swing low yang terlalu panjang, atau bahkan di area 73.60-an kalau memang terjadi swing low kembali ya. Atau Anda bisa menantikan begitu dia tembus 74.40, Anda boleh follow buy. Itu adalah alternatif yang bisa Anda lakukan berdasarkan area-area yang sudah pernah tercipta dan kali ini dia berperan sebagai resistennya. Kemudian kalau kita kembali ke grafik gold, ya ini cukup menarik, teman-teman. Kalau dikatakan gagalkah kemarin strategi buy kita? Sama sekali tidak. Karena kalau Anda lihat pergerakannya sempat tertahan di kisaran 1831, kemudian naik sampai level 1845, meskipun TP kedua di 1846-nya tidak sentuh. Tapi kemarin kita sudah sempat jelaskan bahwasannya kemungkinan kalaupun misalkan dia tidak berhasil tembus 17 atau 1845, 1850, maka kemungkinan dia akan terancam tertekan kembali. Dan itulah yang terjadi di malam hari, meskipun satu catatan, teman-teman, bukan karena akibat dari FOMC meeting atau FOMC minutes, karena memang tidak ada perubahan sama sekali. Jadi hal ini kecenderungannya penurunan pun ya kita katakanlah ini masih dalam tahapan yang sedikit mengancam terkait dengan potensi downtrend, tapi juga Anda bisa lihat sendiri bahwasanya dia belum pernah atau sama sekali belum sempat tembus 1815. Dan itu adalah 61.8% di grafik daily. Selama dia tidak tembus grafik atau area 61.8%, maka peluang untuk terjadinya pantulan naik itu masih tetap terbuka. Karena memang secara keseluruhan ini kita asumsikan sebagai correction atau koreksi dari pola uptrend. Ya, jadi kembali saya ingatkan, ini uptrendnya
Jadi kemungkinan pola penurunan yang sampai saat ini terjadi karena dia belum tembus 61,8%, maka akan sangat memungkinkan ini hanya sekedar correction, kemudian nantinya kita harapkan secara garis besar adalah kenaikan. Tapi sayangnya kenaikan tersebut juga harus mewanti-wanti kaitannya dengan level 50% atau bahkan 38,2%. So far kita belum dapat pemicu ke arah sana, tapi mudah-mudahan nanti dari data GDP akan terlihat apakah dia bisa untuk naik lebih tinggi atau tidak. Nah, di sisi grafik 4 ya teman-teman, posisinya juga tidak gagal sebetulnya. Kalau Anda perhatikan di sini, arealnya masih tetap bertahan di dalam zona hijau. Anda tentunya ingat, dari ulasan kurang lebih di hari Senin atau di hari Selasa, saya sempat menyebutkan, Desember 2021, dia pernah terjadi tembus dari areal falling wedge, kemudian dia tertahan sebagai double top, lalu kemudian dia tertekan. Ya, Anda bisa lihat di sini tekanannya sama, kemudian ini justru ditahan di zona yang sama. Dan sampai saat ini kita anggap ini bisa saja terjadi potensi double bottom. Jadi kalau Anda ingat dengan ulasan itu, sebetulnya itulah pengulangan yang persis sama, sehingga sangat diharapkan nantinya dia terjadi kenaikan, lalu kemudian menembus zona neckline. Neckline-nya di berapa? Neckline-nya berarti ini yang akan menjadi zona neckline-nya, teman-teman. Kurang lebih berada di level 1847.30. Memang cukup lama, tapi itu akan sangat worth it kalau memang berhasil. Oke, kita cek dari historical price-nya terlebih dulu untuk membuktikan apakah yang dimaksud itu betul-betul sama atau tidak. Oke, saya geser grafiknya. There you go. Ya, ini adalah arealnya. Jadi kalau Anda ingat, ini sempat kita gariskan. Kemudian Anda perhatikan ya, levelnya kalau Anda lihat di sini sebetulnya dia cenderung bermain di zona ini, ya. Kemudian kalau misalkan yang dimaksud sebagai level atau kategorinya falling wedge itu ada di sini, ya. Kurang lebih di situ. Kemudian inilah bagian supportnya. Nah, oke, saya perhatikan terlebih dulu di sini. Oke, nah Anda bisa lihat ya, di sini di tahun 2021 Desember dia sempat tembus, tapi kemudian tertahan di level ini, kemudian juga level ini terjadi bottoming out, ya. Kemudian tertahan di level support. Level supportnya tetap sama. Jadi di sini, sisi sini adalah double bottomnya, kemudian dia naik kembali dan akhirnya tembus dari area neckline. Dan yang terjadi berikutnya, setelah terjadi penurunan singkat, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Dan itulah persis dengan apa yang terjadi yang kita tunjukkan di grafik H4 yang terkini di tahun 2003. So, masalahnya adalah apakah kita masih tetap bisa mendapatkannya atau tidak, karena semuanya akan balik lagi tergantung dari posisi resisten. Sampai saat ini level resisten 1837 saya rasa cukup bagus, dan kalau itu tembus berarti kita punya gejala yang mirip dan juga diharapkan bisa lanjutkan penembusan. So, kita tunggu saja kalau misalkan dia tembus 1834, 1836, which is good ya, karena itu yang kita nantikan sehingga nantinya bisa berlanjut. Jadi kalau Anda simak dari grafik yang sempat kami share tadi pagi, sebetulnya Anda sudah melakukan buy ya, dan cukup dekat, kemudian dia lanjutkan kenaikan, Anda tinggal tunggu saja level resisten berikutnya. Kalau melakukan buy di saat ini, sebaiknya tidak, karena level ini masih cukup riskan, bisa saja malah tertekan turun kembali. Jadi kalau yang mau yang langkah lebih aman adalah menanti dia betul-betul tembus. Ya, kalau misalkan ternyata berhasil tembus, barulah ini kita harapkan tidak terlampau jauh koreksinya, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan. Dan uptrend atau strong uptrend, seperti apa yang sempat kita ulas tadi pagi, ya, ini adalah level strong uptrend kalau memang berhasil tembus. Artinya sangat dibutuhkan penembusan di atas 18.5. Ya, saya rasa sampai nanti malam menjelang katakanlah rilis data GDP, kita belum akan melihat data tersebut kecuali data GDP-nya dirilis lebih lemah. Oke, berarti grafik untuk emas kali ini kita masih tetap dalam tahapan buy karena posisinya adalah masih tetap memperhatikan peluang dari terulangnya riwayat yang pernah terjadi di 2021 tadi. Oke, jadi buy on dip-nya 1820, 1822 saya rasa tadi pagi sudah cukup bagus. Dan kita sudah menjelang ke 1834 target kedua, karena target pertama sudah tercapai. Berarti untuk malam hari Anda perhatikan saja grafik H4-nya, karena di grafik H4 jelas
Di situ kita sedang menantikan potensial double bottom yang mungkin akan menguji area neckline 1847. Selalu dengan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akurdana.